Halo ayah bunda, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas mengenai kenapa anak sering sakit. Saya, Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan, akan mendampingi ayah bunda pada pagi hari ini. Ayah bunda, nutrisi sangat penting dibutuhkan oleh anak. Dan nutrisi itu bukan hanya cukup vitamin, bukan hanya cukup mineral, tapi juga harus dipenuhi kebutuhan yang paling pokok, yaitu makronutrien. Bagaimana lemak, karbohidrat, dan protein menjadi zat tenaga dan zat pembangun anak, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dengan daya tahan tubuh yang optimal juga. Untuk itu, ayah bunda juga harus memperhatikan asupan makanan dari anak-anak sehingga anak akan tercukupi. Apakah kebutuhan makronutriennya, apakah kebutuhan mikronutriennya tercukupi. Penyebab batuk pilek bukan hanya influenza saja. Ya, gejala-gejala lain yang menyertai seperti influenza sangat banyak. Ya, semua infeksi saluran pernafasan akut biasanya disertai atau diawali dengan gejala batuk pilek. Nah, apakah hanya dengan imunisasi influenza saja sudah cukup? Tentu tidak akan cukup. Ya, kecuali nutrisi, lingkungan yang sehat, maka kita juga harus lengkapi anak-anak dengan imunisasi dasar lengkap. Pada saat anak mempunyai resiko alergi, di mana dia didapatkan dari kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya atau anggota keluarganya, maka anak ini sangat beresiko untuk mengalami reaksi alergi. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan reaksi alergi ini muncul? Tentu saja lingkungan yang sangat mempengaruhi bahwa alergi, macam-macam bentuk dari alerginya itu akan muncul menyertai dari alergi dari seorang anak itu. Bisa dari gatal-gatal, bisa dari pilek, ya, rinitis alerginya selalu disertai pada saat pagi hari, ya, atau bersin-bersin pada saat terpapar alergen itu. Nah, pada cuaca yang saat ini terjadi dengan polusi udara yang cukup berat pada saat ini, tentu itu sangat berisiko, sehingga tidak menutup kemungkinan batuk pilek pada anak yang alergi akan sering terjadi. Untuk itu, cegah anak untuk paparan alergen dari lingkungan sehingga anak akan terbebas dari gejala-gejala alergi. Ayah bunda, keberhasilan orang tua untuk memberikan pembelajaran yang benar pada saat anak makan itu sangat penting, karena dengan keberhasilan orang tua memberikan pembelajaran yang benar, anak akan makan dengan menyenangkan dan dia akan mendapatkan asupan yang dibutuhkan. Orang tua tidak boleh hanya memberikan apa-apa saja yang anak inginkan, karena anak belum tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga yang diinginkan adalah yang dia ingin rasakan saja. Nah, hal ini bisa menjadikan asupan mikronutrien, ya, vitamin, mineral, atau makronutrien itu sendiri menjadi kurang. Ketidakseimbangan ini menjadikan kekebalan anak akan menjadi turun. Nah, disitulah pentingnya orang tua untuk menjaga kelengkapan nutrisi anak, baik makronutrien dan mikronutriennya. Bicara mengenai nutrisi, ada hal yang menarik yang harus orang tua perhatikan, di mana anak itu berbeda dengan dewasa. Ya, apa yang baik buat dewasa belum tentu baik buat anak. Apa yang baik buat anak belum tentu baik buat dewasa. Contohnya lemak baik buat anak tapi tidak baik buat dewasa. Serat baik buat dewasa tapi tidak baik untuk anak di usia 2 tahun. Kebutuhan serat untuk anak di bawah 2 tahun sangat sedikit dibanding kebutuhan
makronutrien dan mikronutrien yang lain. Lemak bisa kita contohkan dari kandungan susu, dari kandungan minyak. Karbohidrat bisa kita contohkan ya dari nasi, ya dari kentang, umbi-umbian, atau protein. Nah, protein sendiri untuk anak di bawah usia 2 tahun yang paling penting adalah protein hewani. Kenapa protein hewani? Karena protein hewani itu bisa membantu penyerapan zat besi, di mana pada protein nabati vitamin yang terkandung di dalamnya, serat yang terkandung di dalamnya itu bisa terhambat. Misalkan zat besi pada bayam itu bisa terhambat dengan serat yang ada di bayam itu sendiri, sehingga tidak mendapatkan cukup mikronutrien yang berupa mineral zat besi. Nah, untuk itu, untuk anak memang berbeda dengan dewasa. Cukupi kebutuhan nutrisi anak yang sesuai dengan usianya. Ayah Bunda, terima kasih telah mengikuti update ilmu-ilmu terkini mengenai anak dan tetap setia di channel ini.